Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 21 Mei 2025. Memahami kekekalan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 51. Banyak orang salah menafsirkan Ibrani 9 ayat 27 yang berbunyi, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Mereka menyimpulkan dari ayat ini bahwa setiap orang harus mati satu kali saja, tetapi terjemahan yang sebenarnya adalah karena manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, maka Kristus mati satu kali untuk seluruh umat manusia. Kematiannya merupakan penggenapan dari janji itu. Bukan pernyataan bahwa setiap individu ditakdirkan untuk mati secara fisik. Injil Yesus Kristus menghapuskan kematian. 2 Timotius 1 ayat 10 Kristus Yesus telah menghapuskan kematian dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa melalui Injil. Ini adalah kenyataan masa kini bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Engkau telah dibawa ke dalam kekekalan, hidup yang tidak dapat binasa. Kekekalan berarti engkau tidak mati. Beberapa orang berpendapat bahwa orang-orang seperti Henoh dan Elia yang diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian, harus kembali ke bumi untuk mengalami kematian fisik. Ini juga tidak masuk akal karena merusak hakikat Injil dan kemenangan Kristus atas kematian. Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25-26. Pewahyuan tentang kehidupan kekal sangatlah penting. Yohanes menulis, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." 1 Yohanes 5 ayat 13. Hidup kekal adalah sifat Allah yang dilimpahkan kepada roh manusia pada saat kelahiran baru, dan engkau harus menjalani hidup setiap hari dengan kesadaran bahwa engkau telah berpindah dari kematian menuju kehidupan. Kehidupan bekerja di dalam dirimu sekarang setelah engkau dilahirkan kembali. Pengetahuan dan wahyu diperlukan bagimu untuk berjalan dalam kepenuhan rencana Allah bagi hidupmu. Kefanaan telah dikalahkan, dan engkau telah dipanggil untuk berjalan dalam alam dan realitas keabadian. Generasi gereja yang mendengar dan bertindak berdasarkan pesan ini adalah generasi pengangkatan, dan kita adalah generasi itu. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas karunia hidup kekal yang kumiliki di dalam Kristus Yesus. Aku menyatakan bahwa kematian tidak berkuasa atas diriku, karena aku berjalan dalam realitas keabadian, sebagaimana yang diungkapkan dalam Injil. Aku hidup dalam kesadaran hidup ini, hanya ke atas dan ke depan, demi kemuliaan-Mu, dalam nama Yesus, amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, 1 Korintus 15 ayat 22, 1 Korintus 15 ayat 53.